Baik, Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Kita akan memulaikan weekly online worship kita. Untuk mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus lewat doa dalam hati. Baiklah, kita akan buka ibadah kita. Kita akan dengarkan lagu buka yang terdapat dalam lagu Sion nomor 421, Ada Tempat Diam Teduh. Baiklah, saat ini kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah di surga,
Bapa penuh kasih, Bapa pencipta kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami. Kami boleh ada saat ini meskipun secara online, tetapi Tuhan kami kena percaya Engkau menuntun dan membimbing peribadatan kami saat ini untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih baik Bapa di sorga, menyertai, memberkati juga kami semua yang hadir, dan yang belum sempat hadir, biar akhirnya Kau memberkati mereka di mana mereka berada. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami buka weekly online worship kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, saat ini kita ikuti lagu pujian yang akan dibawakan oleh Kevin Ebinen. Kita ikuti. Ajaiblah terbenamnya mentari, ajaiblah fajar mereka, tapi yang lebih menggentarkan hati, keajaiban kasih Allah yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku. Ajaiblah bunga di musim semi, ajaiblah Bima Sakti, tapi yang lebih menggentarkan hati, keajaiban kuasa Allah yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku. Ya, terima kasih untuk lagu pujian yang telah dibawakan oleh Kevin Ebineno. Tuhan berkati. Saat ini kita akan berdoa khusus karena di tepat di hari ini ada dua orang tua yang boleh Tuhan berkati, Tuhan menambahkan usia yang baru. Ada ayah dari Kenneth dan juga ayah dari Wiselin. Jadi saat ini kita akan berdoa, untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah di surga,
Kami semua saat ini bersyukur, bersukacita Tuhan, oleh karena ada kedua orang tua kami yang terkasih, yaitu ayah dari Kenneth dan juga ayah dari Wiselin, di mana tepat pada hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati mereka, menyertai, bahkan mereka boleh ada di tahun yang baru, di usia yang baru. Tentunya itu semua berkat pertolongan, penyertaan, tuntunan daripadamu saja. Terima kasih baik Bapa di sorga, kami semua ikut bersukacita bersama-sama dan ikut mendoakan biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati terus kedua orang tua kami ini, Kau karuniakan iman, kesetiaan, dan juga kesehatan, bahkan kekuatan, agar kiranya Tuhan mereka dapat melakukan apa tanggung jawab tugas mereka dengan segala baik. Terlebih ya Tuhan, biarlah kiranya berkat rohani terus menjadi bagian dari kedua orang tua kami ini. Terima kasih baik Bapa di sorga, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu, biarlah kiranya seluruh kehidupan dari dua orang tua kami ini dan kami semua kami mau taruh ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita masuk dalam dua kelompok. Ada usulan doa yang harus kita doakan di dua kelompok ini dan juga tentunya dari teman-teman, dari adik-adik untuk pokok doa yang akan didoakan, yaitu ada kakak kita yang saat ini sementara mengikuti ujian di hari ini. Jadi mari kita doakan agar kiranya mereka dapat mengikuti ujian ini dengan boleh berakhir dengan baik, mereka boleh lalui itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu satu pokok doa ya. Dan untuk doa yang lain dipersilakan kepada adik-adik semua. Untuk itu kita akan bagi mungkin 3 kelompok ya. Miss mau minta 3 orang untuk memimpin di dalam doa kelompok. Mungkin ada yang mau untuk memimpin 3 kelompok ini yang bersedia. Teresa, Teresa boleh di satu kelompok? Boleh? Boleh, Mas. Oh iya, Teresa satu ya. Terus ada terus oh iya, ada Plain Ferdinand, boleh? Yang kelompok kedua, halo, Plain Ferdinand. Friendly, Friendly boleh di kelompok 3, doa, pimpin doa. Halo, Friendly. Oke, boleh. Friendly, boleh pimpin doa di kelompok kedua. Iya, boleh. eh oh iya, Efrata ya yang satu. Gimana Friendly tadi tidak kedengaran suaranya? Bisa? Iya, bisa. Ya, oke. Sudah ada 3 ya. Jadi jadi ada 3 kelompok. Kelompok satu dipimpin oleh Teresa ya. Dan yang kedua
dari Friendly, dan yang ketiga dari Efrata. Bentar ya. Untuk pokok doa nanti bisa dari masing-masingnya atau ada dari pribadi atau dari keluarga, bisa didoakan ya. Iya. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pulanya, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti
Ya, terima kasih pada adik-adik yang sudah memimpin 2 kelompok ya. Saat ini sebelum kita akan mendengarkan renungan dari pelajaran kerinduan segala zaman kita, sudah masuk ke pasal 38 ya, akan dibawakan oleh Sir Markus Sulaiman. Namun sebelum itu kita ikuti lagu tema kita. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Baiklah, saat ini kita persilakan kepada Sir Markus Sulaiman membawakan renungan. Baik, terima kasih Miss Clarissa. Selamat siang semua. Selamat siang, Sir. Kedengaran jelas punya suara ya. Oke, puji Tuhan. Kita kembali bertemu pada siang hari ini untuk sama-sama memuji Tuhan, belajar dari firman Tuhan ya. Dan sekarang adalah materi dari buku Kerinduan Segala Zaman toh. Pasal 38, bab 38 berarti sudah mau habis ya, ini jilid 1 ya. Nah, luar biasa. Sudah dibahas sampai 38, tinggal 5 topik lagi ya. Jilid yang 1 sudah selesai, nanti masuk jilid yang 2 ya. Menarik sekali pelajaran di buku ini. Bagaimana menurut kalian? Menarik? Menarik. Ya, nanti siap-siap yang lain juga yang sudah bisa untuk membawakan pelajaran ini dapat tugas juga ya dari Miss Clarissa lagi ya. Dan terima kasih yang lainnya yang sudah pernah diberikan tugas sama-sama. Nah, saat ini saya akan membahas bab 38. Sebentar, screen share ya. Bab 38 dengan judul Marilah beristirahat seketika. Boleh terlihat slide-nya? Belum, Sir. Belum? Sebentar. Belum muncul dia. Sudah. Oke, Sudah. sudah ya. Nanti ada beberapa kutipan di sana. Kalau ada kalian yang mau membacanya, nanti sebut nama ya. Misalnya saya tanya siapa mau baca, sebut nama baru saya izinkan baru baca ya. Supaya bergantian. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu dan kami semua siswa Kurbium untuk boleh mengerti
pelajaran yang Tuhan berikan melalui buku Kerinduan Segala Zaman. Biarlah kiranya Engkau hadir di dalam ibadah kami bersama pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Judulnya marilah beristirahat seketika. Minggu lalu Miss Ridley telah menjelaskan tentang pengalaman dari para misionaris pertama. Siapa itu? Murid-murid Yesus. Betul, murid-murid Yesus pergi, dikirim berdua-dua ya oleh Yesus ya, untuk menjadi misionaris pertama. Mereka pergi ke berbagai tempat. Mereka tidak perlu bawa apa-apa. Nanti Tuhan yang sediakan melalui orang-orang yang Tuhan telah pilih untuk menolong mereka. Mereka benar-benar hidup harus bergantung pada Tuhan, bukan kepada sesuatu yang mereka miliki. Ya, mereka belajar sekarang ini untuk melayani orang. Selama ini mereka pergi bersama Yesus, mereka lihat Yesus melayani, sekarang mereka pergi melayani berdua-dua. Ya, tidak disebutkan secara jelas di Alkitab berapa lama mereka pergi. Apakah 1 minggu, 1 bulan kah, atau berapa lama? Tapi mungkin nggak sampai setahun ya. Mungkin nggak sampai beberapa bulan juga ya. Tapi yang jelas mereka pergi semua ke berbagai tempat. Sementara mereka pergi, Yesus juga melayani juga, ya. Yesus juga melayani. Nah, setelah sekian waktu mereka pergi melayani, ya, ketemu dengan banyak orang-orang, menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang, ya, membuat apa? Mereka melakukan hal yang sama seperti Yesus. Mereka preaching, ya. Mereka berkhotbah. Mengkhotbahkan cerita tentang kerajaan Allah, mengkhotbahkan cerita tentang Mesias yang telah datang, cerita tentang Yesus. Selain preaching, mereka juga teaching. Ya, mereka ajarkan 1-2 orang, satu kelompok kecil, cerita tentang Yesus, nubuatan-nubuatan tentang Yesus yang telah digenapi, dan harapan-harapan di dalam Yesus. Semua mereka ajarkan di kelompok-kelompok kecil. Dan mereka juga healing, menyembuhkan. Pelayanan penyembuhan menjadi bagian mereka. Mereka diberikan kuasa oleh Yesus untuk menolong orang-orang yang mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Jadi mereka melakukan pelayanan seperti persis apa yang guru mereka lakukan. Preaching, teaching, healing. Berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan. Itulah pelayanan dari murid-murid itu, dan mereka benar-benar melayani juga seperti Yesus, ya, sangat semangat untuk melayani, ya, sangat semangat untuk melayani. Sehingga setelah waktunya mereka selesai di dalam pelayanan mereka, mereka kembali dari pelayanan mereka dan mereka akan bertemu kembali dengan Yesus, ya, bertemu dengan Yesus. Wah, rasanya senang sekali setelah sekian lama mereka tidak bersama Yesus, sekarang mereka akan ketemu lagi dengan Yesus. Mereka senang, mereka ingin menceritakan banyak hal kepada Yesus. Pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan sepanjang pelayanan mereka di ladang misi masing-masing mereka. Dan mulailah mereka cerita, oh Tuhan, wah mereka bercerita, saya ada di sini waktu itu begini, saya melihat ini, kami mengalami ini, dan banyak cerita. Dan Yesus melihat, wow, luar biasa ya. Sementara ini murid-murid sedang menceritakan semuanya itu dengan Yesus, dengan ya mungkin semuanya saling ingin cepat-cepat menyampaikan cerita mereka ya. Orang-orang banyak berkumpul di sekitar mereka. Ya, orang-orang banyak berkumpul di sekitar mereka. Sehingga mereka tidak memiliki waktu yang lebih pribadi atau private untuk mereka bisa sharing. Karena sudah lama tidak ketemu karena mereka pergi pelayanan. Sehingga Yesus mengajak mereka untuk apa? Seperti judul kita. Marilah beristirahatlah seketika. Itu yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Karena Yesus tahu mereka telah lelah bekerja melayani di ladang,
Mereka punya banyak pengalaman, mereka ingin sharing, mereka ingin cerita dengan Yesus, mereka ingin berbicara dengan Yesus, makanya Yesus ingin punya waktu yang khusus juga dengan mereka. Ya, banyak orang di sana, kalau ada banyak orang agak sulit ya, mereka harus menyingkir dulu supaya mereka punya waktu nanti pergi lagi melayani kepada orang banyak ya. Nah, boleh ada yang membacakan kutipan ini? Siapa? Wesley, Sir. Ya, Wesley, silakan. Hubungan mereka yang erat dengan Yesus memberanikan mereka mengemukakan kepadanya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, kesukaan mereka atas hasil pekerjaannya, dan duka cita mereka atas kegagalan, kesalahan-kesalahan mereka, dan kelemahan-kelemahan mereka. Mereka mengaku terus terang kepada Yesus pengalaman mereka. Yesus melihat bahwa mereka memerlukan lebih banyak lagi petunjuk. Ia melihat bahwa mereka telah letih dan mereka memerlukan istirahat. Baik, terima kasih Wesley. Jadi, karena mereka dengan Yesus itu akrab, maka sekarang setelah mereka punya banyak cerita, mereka datang ingin menyampaikan semuanya pengalaman mereka. Ada pengalaman sukacita, dikatakan, ada juga pengalaman apa? Duka cita. Ada yang menyenangkan, ada yang menggembirakan, ada juga apa? Kegagalan, ada kesalahan-kesalahan, ada kelemahan-kelemahan, ya. Jadi mereka berterus terang, ya, berterus terang kepada Yesus. Mereka tidak sembunyi karena mereka sedang belajar melayani yang baik, ya. Dan Yesus melihat, oh mereka perlu banyak lagi petunjuk, ya, tuntunan, counseling, supaya mereka boleh menjadi pekerja yang hebat saat Yesus sudah tidak lagi ada bersama dengan mereka, ya. Dan untuk itu mereka perlu waktu yang baik untuk beristirahat bersama Yesus. Nah, dalam pelajaran dari cerita ini, dari bagian awal ini, bahwa di dalam pelayanan kepada Yesus akan ada itu momen sukacita, senang, gembira, semangat besar. Tapi juga ada waktu-waktu di mana ada duka cita, ada kesedihan bisa jadi, ada kegagalan, ada kelemahan, ada kesalahan yang dibuat. Itu bisa saja terjadi, ya. Jadi jangan kecewa kalau kita dalam pelayanan tiba-tiba aduh kok pelayanannya seperti ini. Nggak apa-apa, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita lebih bergantung lagi kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, bagaimana Tuhan pelayanannya seperti ini. Kami ingin pelayanan ini lebih maju, ya. Dan untuk itu, saat kita mengalami sukacita maupun duka cita dalam pelayanan, kita harus datang kembali kepada Yesus, ya. Jangan terlalu sibuk di dalam pelayanan kita sampai kita lupa untuk datang kepada Yesus dan meminta petunjuk, ya. Petunjuk kembali dari Yesus, apa yang harus saya lakukan. Oke. Jadi kalian-kalian juga yang sibuk dalam kegiatan belajar, sibuk dalam kegiatan aktivitas lainnya, di gereja, dimanapun, jangan terlalu sibuk juga. Ambil waktu untuk datang kepada Yesus dan minta petunjuk dari Yesus, ya. Karena Yesus akan senang sekali untuk kasih tahu kepada kita, oh ini sebenarnya kalau dibuat begini akan lebih baik. Ini kalau dilakukan begini akan jalan lebih baik, ya. Jadi kita selalu meminta hikmat dari Tuhan, arahan, petunjuk dalam bekerja bagi Tuhan. Oke. Nah, kita baca lagi kutipan lanjutnya. Yang lain siapa mau baca? Yafet. Sir. Yafet, silakan. Ketika murid-murid melihat hasil yang baik atas pekerjaan mereka, mereka sedang dalam bahaya memuji diri sendiri, dalam bahaya mengasihi kesombongan rohani, dan oleh karena itu jatuh di bawah pencobaan setan. Pekerjaan yang besar terbentang di hadapan mereka. Oleh sebab itu, pertama-tama mereka harus belajar bahwa kekuatan mereka bukanlah di dalam diri sendiri, melainkan di dalam Tuhan. Terima kasih ya, Fed. Lihat ya, waktu mereka pergi pelayanan kan mereka diberikan apa? Kemampuan preaching. Ya, berkhotbah dengan berani, kemampuan teaching, mengajar
dengan begitu baik supaya orang mengerti apa yang diajarkan. Mereka juga diberi kuasa untuk healing, menyembuhkan orang-orang sakit. Waduh, mereka ini seperti orang-orang hebat. Padahal mereka cuma kebanyakan apa? Profesinya apa sebelumnya? Nelayan. Ya. Mereka kebanyakan cuma nelayan, tapi sekarang mereka jadi orang hebat sekali. Punya kuasa besar, banyak mukjizat. Wow, mereka juga kadang-kadang terserang rasa apa? Wow, ternyata saya luar biasa ya. Oh, ternyata saya hebat juga ya. Yesus melihat ini. Oh, ada sesuatu ini yang harus dikasih tahu mereka. Jangan sampai mereka lengah. Karena setan pun ingin menjatuhkan mereka. Ya. Para pekerja Tuhan harus selalu ingat. Setan akan menjatuhkan kita. Ya, berusaha menjatuhkan kita. Kalau yang sudah lemah, setan buat makin apa? Terpuruk, lemah. Setan buat makin putus asa. Tapi orang-orang yang merasa hebat, setan bilang, memang kamu luar biasa. Hebat sekali. Kamu memang tak ada duanya. Wow, semuanya itu sebenarnya bisa membuat mereka sombong rohani. Ya, pelajarannya apa? Jauhi kesombongan. Baik dalam keberhasilan di dalam pekerjaan Tuhan maupun dalam prestasi-prestasi lainnya, jangan apa? Sombong. Siapa yang sombong kemudian jadi jatuh? Cerita di Alkitab. Karena kesombongannya. Siapa? Lucifer ya. Karena sombong, merasa diri cantik, paling hebat, akhirnya dia jatuh. Dan banyak lagi pengikut Lucifernya demikian juga dengan sifat sombong, akhirnya jatuh. Jadi kalau kita berhasil, itu karena apa? Tuhan telah memberkati. Jadi pujian itu untuk kita atau untuk Tuhan? Untuk Tuhan. Anak homeschooling ini hebat-hebat ya. Talentanya bagus ya, bisa ini ya, bisa itu ya. Kita harus bilang apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan, bukan puji diri ya. Tak boleh diri mengambil pujian dari setiap prestasi yang kita buat. Karena itu bukan kekuatan kita, karena itu bukan kemampuan kita. Semua itu adalah karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita dalam hidup ini akan selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau kita merasa diri sudah hebat, maka kita rasa kita bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Ya. Padahal hidup kita ini harus selalu bergantung kepada Dia, tidak lepas. Ya, dan bahkan makin bergantung hari lepas hari. Oke? Kita lanjut. Kutipan lanjutnya, siapa yang mau baca? Rebeka. Ya, silakan Rebeka. Sebagaimana Musa di padang belantara Sinai, seperti Daud di antara bukit-bukit Yudea, atau Elia di pinggir sungai Kerit, murid-murid itu perlu menjauhkan diri dari kesibukan mereka untuk berhubungan dengan Yesus. Istirahat yang digunakan Kristus dengan murid-muridnya bukanlah istirahat menyenangkan diri sendiri. Waktu yang mereka gunakan itu bukanlah untuk mencari keplesiran. Oke, terima kasih Rebeka. Jadi Tuhan kan telah memberikan waktu kepada kita untuk beristirahat dari aktivitas kita ya. Contoh misalnya, kalau satu hari kita beraktivitas, maka waktu istirahat kita kapan? Malam hari ya, waktu tidur. Oke, jadi kalau sudah tidur, harus tidur ya, jangan bermain HP atau melakukan yang lain. Itu waktunya istirahat. Nanti kalau 1 minggu kita bekerja, Tuhan kasih lagi waktu untuk apa? Istirahat juga. Kapan itu? Hari Sabat. Ya, hari Sabat, hari Sabtu. Kita ambil waktu istirahat mingguan. Tuhan telah sediakan itu juga untuk kita beristirahat. Supaya tubuh dan pikiran kita kembali disegarkan. Nah, kalau kita sibuk melayani, sibuk belajar, bekerja, beraktivitas, selain kita juga harus memiliki waktu istirahat harian,
di malam hari saat tidur maupun istirahat mingguan di hari Sabat, jangan lupa kita juga perlu istirahat yang namanya istirahat datang kepada Yesus secara pribadi. Ya, datang kepada Yesus pribadi, bukan istirahat yang saya mau istirahat dulu dari pelayanan, saya mau pergi jalan-jalan ke Bali. Jalan-jalan dulu happy. Itu namanya kepelesiran ya. Murid-murid Tuhan tidak mencari kepelesiran. Istirahat yang mereka paling suka adalah istirahat untuk datang kepada Yesus. Ambil waktu spesial bertemu Yesus di jam-jam doa pribadi kita. Saya mau tanya, siapa dari kalian yang masih muda-muda ini sudah punya jam doa pribadi? Ada? Ada. Jam berapa jam doa pribadinya? Jam 7 Malam. dan pagi. Dalam pagi. Ini berdoa sendiri atau berdoa sama papa mama ini? Papa mama. Papa tapi dia mau sholat sendiri sama adik. Oke. Jadi selain berdoa dengan papa mama, dengan adik kakak, kalian juga perlu waktu pribadi dengan Tuhan. Ambil waktu, misalnya malam hari, berapa? 10 menit kah? 15 menit kah? Untuk baca Alkitab, kemudian berbicara dengan Yesus. Ya, pagi hari kah? Ambil waktu baca Alkitab, kemudian berdoa berbicara dengan Yesus. Kalau itu sudah dilakukan sejak kecil, ya, terus-terus berkomunikasi dengan Yesus, maka kalian akan sensitif dan mudah mendengar suara Yesus. Ya, kan banyak orang bilang begini, suara Yesus kayak seperti apa sih? Bagaimana bisa dengar itu suara Yesus kalau nggak pernah dengar Yesus berbicara melalui firman-Nya kepada kita? Jadi selain renungan pagi, renungan malam, ambil waktu. Mau 10 menit, 15 menit, setengah jam, baca firman, kemudian berdoa. Sampaikan isi hati kita kepada Yesus. Sampaikan pergumulan kita kepada Yesus. Sampaikan sukacita kita kepada Yesus. Berbicara terbuka dengan Yesus. Jujur-jujur sama Yesus. Kalau hari itu kamu rasa sedih sekali, sampaikan kepada Yesus. Tuhan Yesus, hari ini saya rasa sedih sekali. Kenapa sedihnya? Kalau hari itu kamu ingin dapat hiburan dari Yesus, minta Tuhan Yesus tolong hibur hati saya. Kalau hari itu kamu mendapatkan sukacita, kegembiraan, datang kepada Yesus dan berterima kasih. Karena dia telah apa? Memberikan sukacita di hari ini. Di jam doa pribadi kamu doakan papa, kamu doakan mama, oma opa, adik kamu, siapapun yang kamu doakan, teman-temanmu, doakan di jam pribadi kamu. Sejak muda sampai sekarang punya waktu pribadi. Dan merasakan berkat sekali saat datang kepada Yesus secara pribadi. Berbicara terbuka dengan Yesus. Mendengar suara Yesus melalui firman-Nya. Dan menyampaikan seluruh isi hati. Yesus akan senang untuk apa? Bertemu dengan anak-anak yang suka datang mau bertemu dengan Yesus. Ada tahu di cerita Alkitab, ada anak-anak datang bertemu Yesus. Apa nolak? Tidak. Jangan halang-halangi. Mari mereka datang. Ini yang punya kerajaan surga. Jadi, anak-anak Kerubium, jangan lupa sisihkan dalam satu hari untuk berdoa pribadi, waktu spesial untuk bertemu dengan Yesus. Oke. Kutipan terakhir. Siapa mau baca? Siapa? Aku. Ya, namanya Deborah. Baca ya Deborah. Hanya pekerjaan yang dikerjakan dengan banyak berdoa dan disucikan oleh jasa Kristus yang pada akhirnya bermanfaat bagi kebaikan. Terima kasih Deborah. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu perlu ditopang dengan apa? Doa. Kalau kita lupa berdoa, tidak punya doa pribadi, terus kita sibuk hari itu,
hasilnya bisa nol. Ya, yang ada kita kelelahan, kecapean, kita bingung apa ya yang saya kerjakan hari ini ya. Saya sudah capek, tapi kok belum ada hasilnya. Oh. Tapi kalau kita sudah datang kepada Yesus, serahkan di dalam doa, meminta Dia mengerjakannya di dalam diri kita, segala pekerjaan yang baik, ya, tugas-tugas semua. Wow, kita akan lihat. Wow, luar biasa ya. Ternyata hari ini ada banyak pekerjaan yang saya dapat lakukan. Dan kita ingat, semua itu karena jasa Kristus yang telah menolong kita, bukan karena kemampuan kita. Kakak-kakak yang sedang ujian saat ini, saya percaya mereka telah berdoa, mereka telah berserah sama Tuhan. Sekarang ini saat mereka ujian, tidak akan banyak kesulitan. Karena mereka akan Tuhan berkati dan Tuhan pimpin dalam mengerjakan ujiannya. Oke, jadi pelajaran kita hari ini tentang marilah beristirahatlah sejenak, seketika. Ini adalah maksudnya mari sekarang miliki waktu pribadi dengan Yesus, ya. Jangan terlalu sibuk di hadapan orang banyak, jangan terlalu sibuk bekerja ini itu, jangan terlalu sibuk untuk urusan pribadi. Mari seketika ambil waktu pribadi tiap-tiap hari. Berapa waktunya? Mungkin awal-awal cuma 5 menit, enggak apa-apa. Nanti besok tambah jadi 10 menit. Nanti besok lagi tambah 15 menit. Wow, nanti kalau kamu sudah senang sekali untuk punya waktu dengan Yesus, 1 jam itu berbicara dengan Yesus tidak berasa. 1 jam itu rasanya enak sekali bicara dengan Yesus. Ya, sekarang mulai ambil waktu. Nanti bilang sama mama papa, aku mau ambil waktu untuk berdoa dengan Yesus ya. Jangan ganggu 15 menit gitu. Karena takutnya mama papa gini, cari Deborah di mana Deborah? Kalau Deborah nggak bilang kan mama papa teriak-teriak pas buka, oh Deborah lagi berdoa, ternyata lagi baca Alkitab. Ya, bilang dulu jangan cari dulu ya. Deborah sekarang punya waktu baca Alkitab. Yafet juga, Morena juga, siapa Efrata juga, semua dan Ade, Ariana, Ariela, Rebecca, Dave, Joseph, Wislin, semua, Teresa, semua juga. Silakan memiliki waktu beristirahat seketika untuk bertemu dengan Yesus, ya, sehingga dari pertemuan dengan Yesus kita akan memperoleh kembali apa? Kesegaran, ya, sukacita, kekuatan, semangat untuk kembali melayani dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Silakan Miss. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Sir Markus yang telah membagikan renungan pada Weekly Online Worship kita ya. Biar kiranya itu bisa menjadi berkat untuk adik-adik sekalian, menjadi pelajaran supaya menjalani hari-hari kehidupan kita boleh terus bergantung kepada Tuhan. Baik, saat ini kita akan tutup pada kita nyanyikan lagu tutup Tuhan Jadikan.
Tuhan, jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Tuhan tutup, persilakan kembali kepada Pastor Markus. Berdoa. Baik, kita akan kembali. Di pagi hari ini kami semua telah berkumpul bersama dalam ibadah weekly online worship kami. Terima kasih untuk segenap pujian dan juga firman Tuhan yang telah kami dengarkan sama-sama. Dan mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki waktu pribadi untuk bertemu dengan Engkau. Karena Engkau pun rindu untuk dapat bertemu dengan kami, rindu untuk memberikan kepada kami petunjuk, arahan, kekuatan, dan pimpinan. Biarlah kiranya Tuhan, dengan pertolongan-Mu, saat kami terus berhubungan dengan Engkau, ada kuasa besar yang akan selalu menyertai seluruh anak Kerubium di dalam mereka mengikuti aktivitas belajar di rumah, di gereja, ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, pada siang hari ini spesial dan terus kami doakan kakak-kakak yang sedang ujian, seperti Kak Gaina, Jevan, Venoya, Nikto, dan Kenneth yang sedang mengikuti ujian. Tuhan berkati, berikan hikmat surga untuk mereka dapat menyelesaikan dengan baik ujian. Di hari Kamis nanti ada juga Kak Lovely dan juga Samuel yang akan ikut ujian mereka. Dan juga kiranya berkati mereka dapat mengikuti ujian di hari Kamis nanti. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh siswa Kerubium yang telah hadir pada siang hari ini, berkati kehidupan mereka, berikan kesehatan baik, beri hikmat akal budi dari surga, berikan berkat keluarga, orang tua, adik kakak, semua di rumah, biarlah ada damai sejahtera dari surga. Terima kasih. Terpujilah namamu dalam Yesus. Amin. Ya, terima kasih